Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari pertama kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya, maunahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan baik. Terlebih lagi disampaikannya niat dan umur kita pagi ini untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah mempelajari, membahas yang terakhir itu surah Al-A'raf ayat ke-40 itu yang terakhir, di mana kita sudah belajar bersama bahwa Allah memberikan arahan, menunjukkan, membimbing, bimbingannya ini awal itu disampaikan pada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Ini kalamullah-nya disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah sudah menyampaikan ke sahabat-sahabat sampai ke kita. Rasulullah sendiri sudah dipanggil kembali. Jadi apa yang sudah diberikan pada Rasulullah juga sudah pulang kembali. Tinggal sekarang yang kalamullah ini sudah nyampe ke seluruh dunia. Karena Rasulullah memang diutus untuk itu. Ayat yang kemarin yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kadzalika najzil mujrimin. Yang kemarin. Di sungguh, ini Allah menjelaskan sungguh berarti bukan main-main, karena sungguh yaitu alladzina kadzdzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka menyombongkan diri terhadapnya, daripadanya, dari ayat-ayat kami, baik itu ayat kauniyah maupun ayat kitabiah. La tufattahu lahum abwabas sama, tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Tidak dibukakan pintu langit. Wala yadkhulunal jannata, dan tidak pula mereka itu masuk surga. Tidak mereka masuk surga. Mereka tidak masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sehingga sampai ada unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Berarti adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak akan terjadi. Itu bagi orang-orang yang mendustakan ayat kami, enggak mempercayai dan sebagainya, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah. Allah enggak akan membukakan pintu langit, dan mereka juga enggak akan masuk surga. Bagaimana tidak mungkinnya unta masuk ke lubang jarum. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikian itulah
Wakadzalika najzil mujrimin. Demikian itulah balasan, kami memberikan balasan al mujrimin, orang yang berbuat jahat, berbuat dosa, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, sama yang berbahagia, kita lanjut pagi ini ke ayat 41. Lahum min jahannama mihatum wa min fawqihim ghawash maka dzalika najzil zalimin. Lahum, bagi mereka, min jahannama, dari jahannam, mihadun, tempat tidur, tidurnya di jahannam, tempat tidur, wa min fawqihim dan dari atas mereka, ghawash, selimut. Nah, selimutnya juga api neraka, tempat tidurnya api, selimutnya api. Wah, ini kita bisa bayangkan. Kemarin itu sempat ada, saya melihat ada proses di video ya, proses kremasi itu di kotak besi gitu. Nah, orangnya dimasukkan, ada tempat celah dikit untuk dibuka, mengorek-ngorek lah. Di situ api yang sangat panas itu di dunia ya. Itu apinya dengan suhu yang sangat tinggi, hancur semua, meledak di bawahnya ya. Jadi orangnya hancur, tinggal tulang aja. Nah, ini di jahanam ini lebih dari itu, lebih panas dari itu, lebih menyiksa dari itu. Nah, itu kalau nanti hangus, dihidupkan lagi, kulitnya rusak, diganti lagi. Nah, ini seterusnya, hum fiha khalidun itu ya. Nah, ini maka kita bisa bayangkan betapa luar biasanya menderitanya orang yang di jahanam ini. Lahum, bagi mereka, min jahannam, dari jahanam itu, mihadun, tempat tidur, wa min fawqihim, dan dari atas mereka itu ghawash, tutup selimut. Wah, tempat tidurnya sak selimutnya api semua. Ini macam yang berbahagia. Maka ya, dengan peringatan Allah semacam ini, harapannya ya manusia itu benar-benar mau sadar gitu ya, mau benar-benar mengikuti tuntunan Allah yang di sana ujung-ujungnya adalah untuk kebahagiaan manusia itu sendiri, baik itu di dunia sampai di akhirat. Karena orang kalau mengikuti tuntunan Allah pasti akan selamat dan pasti akan bahagia. Bahagia itu tidak terletak pada kedudukan materi dan juga pokoknya materi keduniaan, tidak hanya itu. Tapi kebahagiaan itu ada dalam hati. Wa kadzalika, dan demikianlah, najzi, kami memberi balasan, kata Allah ini, az-zalimin, orang yang berbuat zalim. Kalau di ayat yang sebelumnya itu kadzalika najzil mujrimin, di sini wa kadzalika najzil zalimin. Jadi orang yang zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, sesuatu yang benar disalahkan, salah dibenarkan. Saat ini banyak yang berbahagia. Makanya ini sebuah peringatan besar dan petunjuk pembimbingan kita supaya tidak berbuat zalim, supaya benar-benar menempatkan sesuatu ya sesuai posisinya masing-masing. Kalau kemarin tuh ya saddidu wa qaribu wa abshiru. Ini 3 hal ini. Tujulah Allah, tujulah kebenaran datangnya dari Allah. Wa qaribu, dan mendekatlah kepada Allah, mendekatlah kepada kebenaran yang sudah ditunjukkan Allah itu. Wa abshiru, dan bergembira, optimis. Nah, optimis kalau di sabda Rasul kemarin di hadis itu Rasulullah menjelaskan seperti itu. Saat itu tujulah kebenaran, tujulah Allah, kebenaran yang datangnya dari Allah. Waqoribu, dan mendekatlah terus. Apapun itu sudah mendekat. Ya, karena kita mencapai kesempurnaan kan tidak mungkin manusia itu sempurna.
Jadi satitu dituju kebenaran itu menuju terus menuju waqaribu dan mendekati terus, mendekati Allah, mendekati kebenaran. Apa yang Allah arahkan kita ikuti. Ya. Nih, wabshiru dan optimis, gembira, semangat untuk menuju itu. Nah, ini diarahkan oleh Rasulullah. Kenapa? Yaitu tadi tantangan-tantangan dalam kalamullah ini Allah menjelaskan tantangan manusia untuk berbuat benar itu berat. Setan di mana-mana mengintai. Setan dia tahu dari suatu posisi yang kita tidak tahu mereka. Nah, kan sudah kita bahas itu ya. Ini berat banget. Apalagi bisikannya setiap saat, tiap waktu itu ada terus. Bisikan untuk kesia-siaan ada semua. Nah, samping berbahagia ini kezaliman nanti menghasilkan perbuatan yang melampaui batas, dosa. Kezaliman tadi tidak meletakkan satu pada tempatnya, mengikuti bisikan setan. Ya, akhirnya ayat-ayat Allah didustakan, menyombongkan diri darinya. Ini adalah sesuatu yang memang menjadi ujian besar untuk orang-orang yang kepingin tadi satitu maqaribu wabshiru, menuju kebenaran, mendekati kebenaran, mendekati Allah ya. Wabshiru dan harus optimis terus. Kalau itu sudah dijalankan, karena Rasulullah juga menjelaskan tidak akan seseorang itu masuk surga gara-gara aktivitasnya, amalnya. Bukan, tapi karena kasih sayang karunia Allah yang akhirnya manusia itu mau taat. Taat pada Allah ini adalah kalau hati kita diberikan ketaatan untuk mau taat pada Allah, itu karunia yang luar biasa. Tidak peduli posisi harta benda keduniaan. Ini sehingga iman tadi dilaksanakan dengan benar, dijalankan dengan benar, aktivitasnya juga benar. Amal soleh itu kan kelakuan apik ya, perbuatan yang bagus. Jadi di atas tadi Allah menjelaskan itu, pokoknya luar biasa menyakitkan orang zalim, orang berdosa. Ini sekarang kita lanjutkan dengan ayat yang ke-42. Ini biasanya selalu kebalikannya, nanti ada dua jalan. Nah, betul ya ini. Walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Setelah Allah menjelaskan betapa menyakitkannya posisi di neraka orang-orang yang mengingkari di sana, wastakbaru anha tadi, mendustakan ayat Allah. Ini walladzina amanu, dan orang-orang alladzina yang mereka itu amanu, telah iman. Ini telah bentuknya past tense, amanu berarti telah iman. Wa amilu, dan telah melakukan aktivitas, telah amal itu aktivitas, kelakuan dilakukan. Wa amilu, dan telah melakukan, telah bentuknya past tense juga, lampau, fi'il madhi, telah berlaku, telah melakukan aktivitas. As-solihati, kebajikan. As-solihati, soleh, baik, kebajikan. Bagaimana? Orang yang telah iman dan telah melaksanakan kebajikan atas dasar iman tadi. Iman terus aktivitas kebajikan berlandaskan iman. Apalagi termasuk ini puasa ya. Ini hari kita puasa. Ini dijelaskan oleh Rasulullah itu, man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan penuh iman dan mengharap benar-benar dihitung, hanya mengharap rahmat Allah, diperhitungkan benar-benar apapun itu supaya gak zalim, supaya gak melanggar. Ini ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunilah dosa-dosa apapun yang sudah lampau. Ya sudah lampau diampuni semua. Kalau sudah melaksanakan qiyamul Ramadan, kita di malam, itu
Mangqama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa menegakkan malam Ramadan, qiyam Ramadan itu juga gitu. Kalau dasarnya iman, benar-benar iman dan benar-benar mengharap ridho rahmat Allah, pahala Allah, nah, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Nah, di ayat ini walladzina amanu wa amilus sholihati apa? La tidak. La titik-titik illa titik-titik lah ini. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi tidaklah kami memaksakan membebankan seseorang illa kecuali hanyalah sekedar wus'aha, sesuai kesanggupannya. Ini orang yang kondisi lemah, setengah kuat, amat kuat, sangat kuat. Ini Allah tidak memaksakan membebani seseorang itu kecuali sekedar kesanggupan yang memang Allah berikan. Nama kan di situ ada wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang kami batasi rezekinya, ya hendaklah dia berinfak sesuai dengan apa yang sampaikan itu. Maka di sini la nukallifu nafsan illa wus'aha. Tidaklah kami membebani seseorang, sebuah jiwa, seorang, kecuali hanya sekedar kesanggupannya itu, sesuai dengan kesanggupan yang sudah diberikan. Iman, aktivitas benar, ya, sesuai apapun yang ditetapkan bagian-bagiannya. Nah, ulaika mereka itu ashabul jannah, pemiliknya surga. Ashab sahib penghuni, ya, pemilik sini penghuninya surga. Nah, ini harapan kita semua kan ke situ. Harapan kita semua ke situ. Bahkan nah ini ya, dulu ditipunya Adam dan pasangannya itu di surga itu kan juga ditipu oleh iblis itu dengan sumpah macam-macam sumpahnya itu kan ditipu, kalau kamu nggak makan ini nggak kekal, nggak seperti malaikat dan sebagainya. Akhirnya ya melanggar, padahal itu jelas-jelas larangan, dilanggar gara-gara tipuan hurur dari para setan itu. Nah, jamaah yang berbahagia, maka di apapun posisi kita yang sudah iman dan melakukan aktivitas kebajikan, ya, ini nanti Allah menjelaskan, tidaklah kami membebani seseorang itu sesuai kecuali hanya sekedar kesanggupannya sudah. Maka setelah itu, oh kamu memang begitu, ya memang tugasmu ya membuat delay itu kamu bersihkan, kamu tata, kamu godok dan seterusnya, kemudian dikasih ragi, tugasmu menunggu itu 2 hari, kemudian jadi tempe nanti kamu dom, ya. Itu ya sudah memang tugasnya itu, hari-hari ya begitu saja, ya. Memang tugasnya sudah itu, sabar. Sudah ngitung-ngitung dengan rumus-rumus pengetahuan ekonomi, wae wakeh harapannya pada hari tertentu nanti dapat ini bisa laku banyak. Nah, ternyata enggak, yang sabar. Ya gimana akhirnya pikir tapi ben awet, diirisi kecil-kecil, nah jadi keripik. Ini usaha. Nah, sesuai dengan kesanggupannya. Nah, itu nanti kalau seperti itu benar ikhlas hanya karena Allah, sudah menjalani apapun profesi karena Allah, ulaika ashabul jannah, mereka itu penghuni surga. Di sana nanti berbeda. Ulaika ashabul jannah, di surga kebahagiaannya luar biasa, enggak bisa dibayangkan. Sesuatu yang tidak pernah tergambar, terlintas dalam pikiran kita. Nah, ini jam yang berbahagia, makanya kita benar-benar berusaha ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, mengikuti. Ini ada perintah seperti itu kan dari Allah, ya. Kemarin sudah kita bahas itu. Ikutilah apa yang sudah diturunkan dari Rabb kalian kepada kalian, ya, sudah diikuti dengan baik. Sudah sesuai dengan kesanggupannya, sudah diikuti dengan baik. Nah, hum fiha khalidun, nah, mereka itu fiha, di dalam surga itu khalidun, kekal dalam kebahagiaan.
Ini yang luar biasa di situ. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia di sana apapun di surga itu kenikmatan yang luar biasa. Nah, ini harus benar-benar kita yakini. Karena itu Allah sudah menurunkan ini 1400 tahun yang lalu itu ya. Allah sudah menurunkan kepada hambanya, salah seorang dari hambanya, itu Rasulullah Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril memasukkan ke dalam hati beliau untuk kemudian diucapkan lewat bibir beliau kepada seluruh manusia. Nah, ini nanti mereka kekal di dalam surga. Siapapun yang mengikuti itu disuruh dia, ikuti oleh kalian ma unzila ilaikum mir rabbikum. Apapun yang diturunkan dari Rabb kalian kepada kalian itu ikuti. Ini diikuti dengan sekuat tenaga, apapun sudah. Nah, akhirnya nanti ke sana. Itu benar-benar harus diyakini, diimani, dan di sana kenikmatannya luar biasa, tidak pernah ada terbersit di dalam pikiran manusia. Wa naza'na di ayat 43, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ini di sana nanti. Wa naza'na, dan kami cabut, dan telah kami cabut ma apa-apa fi yang ada di sudurihim di dalam dada mereka. Apa yang dicabut dari dada orang yang ada di surga itu? Min ghillin, dari kedengkian, dendam, dengki enggak ada. Nah, ini kan kita juga dibimbing oleh Allah untuk berdoa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ghillan ini dicabut. Kalau di dunia bisa saja kita masih punya kedengkian kepada sesama orang beriman, bisa, tapi kita minta untuk ghillan itu dihapus. Kedengkian sesama umat beriman, ya, saudara-saudara seiman ini mohon untuk dicabut oleh Allah, sehingga orang yang diberikan kekuasaan besar, yang besar, dicabut kedengkiannya sehingga dia menjadi santun kepada orang yang diberi karunia lagi sedikit, dibatasi rezekinya. Orang yang diberi rezekinya juga begitu, benar-benar qanaah, menerima padanya, tidak ada kedengkian pada orang yang diberi keluasan harta. Ini permintaan di dunia. Ya Allah juga memberi itu. Jadi cabut memang benar kalau orang wala tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan dalam hati kami itu kedengkian pada orang yang beriman. Nah, nanti di akhirat itu wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan telah kami cabut dari apapun dari dada mereka itu, dari kedengkian, dendam-dendam enggak ada. Semuanya hanya salam, penghormatan mereka di dalamnya salam, selamat, sukses. Ini kita bisa bayangkan betapa indahnya, betapa bahagianya kondisi suatu kelompok yang di sana tidak ada dendam, semuanya serba cukup, serba apapun yang diingin ada. Nah, kebahagiaan, kenikmatan yang luar biasa. Dicabut sudah rasa dendamnya, sehingga sukses ini terus, dan semuanya perkataan-perkataan yang baik-baik di surga. Nah, ini jalan-jalan ketemu dan seterusnya. Ya dulu kita gini-gini ya. Tidak ada kedengkian. Nah, di surga itu tajri min tahtihim, tajri mengalir min tahtihim, dari bawah mereka itu ada anhar, sungai-sungai macam-macam sudah. Sungai susu, sungai madu, sungai jahe, sungai khamr. Sungai khamr yang tidak memabukkan, lazzatil lisyaribin, yang lezat sekali bagi orang yang minumnya. Ada minuman yang sekali minum itu tidak akan haus sekian selamanya. Ini
di sana adanya cuman kenikmatan. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia ini yang memang ya nanti tujuannya seperti itu. Ingin ridho Allah, kemudian setelah Allah ridho, Allah memasukkan ke dalam surga sesuai yang dijanjikan kepada kita melalui rasul-rasulnya. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Kita berdoa mohon seperti itu. Kita minta supaya Allah memberikan ini menepati apapun janji yang sudah diberikan disampaikan melalui rasulnya. Nah, ini di sana kenikmatan yang luar biasa. Mengalir di bawahnya itu sungai-sungai macam-macam. Nah, ini jamaah yang berbahagia yang benar-benar harus kita ingat itu tadi. Kalau sampai mendustakan ayat Allah, kalau sampai menyombongkan diri dari ayat Allah, neraka. Gara-gara itu tadi kedoliman itu tadi, dosa-dosa tadi. Nah, kalau benar-benar tetap iman, aktivitasnya soleh bagus, lakuannya apik dan sebagainya, ini di surga. Di sana nggak ada dengki, nggak ada dendam, nggak ada apa saja iri dan sebagainya, nggak ada. Mengalir sungai-sungai di bawahnya itu ada sungai macam-macam kenikmatan. Wa qalu, dan mereka berkata. Jadi di surga itu nanti mereka ngomongnya apa ini? Loh, ini kita harus yakini, imani sebenar-benarnya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kenapa ya? Karena ini kalamullah sudah. Apa mereka berkata di sana di surga itu? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sehingga jamaah yang berbahagia ini ucapan ahli surga, penduduk surga. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi yang hadana, telah menunjuki kami, telah memberi hidayah kami li hadza, kepada ini, kepada surga ini, kepada aktivitas-aktivitas yang membawa ke surga ini. Walaupun aktivitasnya kecil, rutin, kontinu dan sebagainya, memang kondisinya seperti itu petunjuk Allah telah memberi petunjuk, mengarahkan, membimbing li hadza, untuk ini. Nah, ini segala puji ya Allah yang telah menunjuki kami kepada ini, kepada surga ini, aktivitas yang menuju ke sini, telah dibimbing, telah membimbing kami. Nih, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma, dan tidaklah kunna, adalah kami ini, linahtadiya, kami akan dapat petunjuk. Sungguh bagi kami ini tidak ada petunjuk laula, jika tidak an hadanallah, bahwasanya telah memberi kami petunjuk, yaitu Allah. Jadi kami tidak akan mendapat petunjuk jika memang Allah tidak memberi petunjuk. Jadi ini benar-benar petunjuk Allah yang membawa kami bisa melaksanakan aktivitas kami sesuai dengan yang dituntunkan. Ini Allah semua. Sehingga karunia Allah yang luar biasa yang berupa hidayah. Ini di sini kata hada itu banyak tadi ya. Hada, hidayah. Nah, dan tidaklah kami akan dapat petunjuk jika Allah tidak memberi kami petunjuk. Nah, jamaah yang berbahagia, makanya juga kata ini, frasa ini sering diucapkan di muqaddimah apa kultum apa banyak ya. Itu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sejak di sini itu juga semua petunjuk Allah. Sejak di kehidupan dunia kita ini, kalau tidak Allah memberi petunjuk, enggak akan dapat petunjuk. Duh, kok gitu? Kalau saya enggak dapat petunjuk, misalnya si X, si Z, saya enggak dapat petunjuk, kenapa? Dia bukan Allah enggak memberi, Allah memberi terus.
memberi, cuma kamunya situ yang nggak mau menerima kan gitu ya. Nah, si X si Z nggak dapat petunjuk, nggak mau. Oh ya, bukan Allah nggak memberi petunjuk pada dia, gitu. Tapi dia diberi petunjuk, tapi dianya nutup hatinya. Dan itu di Al-Baqarah itu innalladzina kafaru, sungguh mereka orang-orang yang telah menutup. Kafaru itu menutup, kafaro cover kalau dalam bahasa Inggris, kafaru cover, menutup. Kafaru berarti mereka telah menutup. Kalau ditanya siapa yang kafir? Kafir itu apa? Kafir ya kafir. Terus gimana? Apa sih maksudnya kafir? Penjelasannya seperti apa? Kafir itu, misalnya gelas seperti gelas itu, hati, akal, pikiran ini seperti gelas, ya, mau diisi oleh petunjuk, cahaya petunjuk, isinya petunjuk cahaya. Mau diisi cahaya oleh Allah supaya menyinari kristal tadi, wadah hati itu kristal, wadah cahaya. Mau diisi cahaya, kok ditutup, ya nggak bisa masuk. Jadi bukan berarti Allah nggak memberi cahaya, memberi hidayah, memberi, cuma dianya nggak mau. Maka sawaun alaihim, sama saja bagi mereka itu podoi. A'andartahum am lam tungdirhum, apakah kamu itu memberi inzar, peringatan pada mereka, pelajaran pada mereka, ya. Atau kamu tidak memberi peringatan pada mereka, sama saja. Artinya ditutup, mbok soib banyu kalau yang nggak bisa masuk karena sudah ditutup. Maka ini benar-benar ya, harus benar kita kita mau sampai mulai saat ini pun ya harus kita ucapkan ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi hadana li hadza, yang mana telah menunjuki kami kepada ini aktivitas ya, yang mendekatkan, yang mendekatkan ke surga. Satitu wa qoribu wa absyiru, ya, digembirakan, dioptimiskan untuk menuju yaitu surga. Hadana li hadza, alladzi hadani li hadza, yang telah memberikan hidayah, petunjuk kepada kami untuk mengerjakan ini semua. Segala puji bagi Allah. Ya, kalau jelas ya, Allah nama, ya, Rob, ismu, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, kalau dalam surah Al-Fatihah itu alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb semesta alam, ya, pencipta, pendidik, pemelihara, pemberi rezeki. Nah, di situ Allah Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah, Allah Rabb semesta alam, yang telah memberi petunjuk pada kami kepada ini yang aktivitas apapun yang membawa ke surga. Wama kunna, dan tidaklah ada kami ini, enggak bisa bagi kami ini, linah tadi yang kami enggak akan bisa tidak akan dapat petunjuk. Kami enggak akan dapat petunjuk laula an hadanallah, jika Allah tidak beri petunjuk pada kami. Nah, ini. Sehingga jamaah yang berbahagia, apapun aktivitas kita sebenarnya ya, itu kita sudah berusaha maksimum ingin mengikuti apapun yang Allah turunkan, yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sampai ke kita ini, dan juga arahan-arahan Rasulullah, bimbingan Rasulullah juga untuk kita bisa mengikuti apapun yang Allah turunkan tadi. Maka saddidu wa qaribu wa absyiru, mentujulah benaran, tujulah Allah. Wa qaribu, dan berkata terus, optimis terus, bahagia terus, gembirakan. Kenapa? Karena tidak akan dimasukkan surga seseorang itu dari kalian gara-gara aktivitasnya, gara-gara amalnya, aktivitasnya, tidak. Tapi karena benar-benar Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, terutama hidayah taufik, ini hak Allah sendiri. Kalau orang itu tidak serius, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ini Allah hanya akan memberi petunjuk hidayah itu
bagi mereka yang serius. Maka itu waladina jahadu fina, dan orang-orang yang serius pada kami, benar-benar yang serius, jahadu dan benar-benar luar biasa seriusnya. Lanahdiyannahum subulana. Nah, ini kan juga ada hadayat. Lanahdiyannahum subulana. Benar-benar kami akan pasti memberikan petunjuk pada mereka jalan kami. Nah, ini Allah memberi arahan ini pada kita. Sehingga benar-benar itu karunia Allah. Alhamdulillah, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini karunia Allah yang luar biasa, hidayah ini. Sehingga dimanapun posisi kita, makom kita, kita bisa melaksanakan aktivitas kebagusan sesuai posisi dengan dasar iman. Itu adalah karena hidayah Allah. Sehingga ya kita bergembira karena karunia Allah tadi. Udahlah bergembira. Ya Allah, alhamdulillah pagi ini masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, masih bisa melaksanakan sholat subuh, masih bisa. Ini semuanya karena Allah. Apapun itu kebaikan-kebaikan. Sehingga jamaah yang berbahagia di surga nanti tadi semua kedengkian, dendam apapun dicabut, iri, dengki dan sebagainya itu dicabut. Adanya cuma selamat sukses, bahagia, kenikmatan yang luar biasa. Nah, jamaah yang berbahagia, ini Allah melanjutkan dalam firman-Nya ini, laqad ja'at rusul rabbina, sungguh benar-benar telah datang, sungguh ya, benar-benar laqad, sungguh ja'at telah datang rusul rabbina, rasul rabbina, Tuhan kami, bilhaq, dengan benar. Rasul-rasul sudah datang dengan benar, sudah diutus Allah dengan benar. Rob kami sudah mengutus itu, sudah datang juga benar sudah. Wanudu, dan mereka serukan, dan mereka sudah menyerukan, antilkumal jannah, antilkum, ya, bahwa di sini untuk itulah al jannah, surga. Mereka diseru untuk ke surga itu. Nah, jadi jamaah berbahagia diserukan pada mereka. Nah, ini wanudu, diserukan, mereka diseru antilkum jannah. Itulah surga. Bahwa tilkum itulah surga, al jannah, uristumuha, waris ya, uristumuha, yang diwariskan kepada kalian, yang diwariskannya surga itu kepada kalian semua. Nah, ini surga diwariskan, kalimatnya pakai wawu ro sa ya, waris ya. Diwariskan itu surga kepada kalian. Kenapa? Bima kuntum ta'malun, dengan sebab apapun yang sudah kalian lakukan, kalian kerjakan. Nah, jamaah yang berbahagia dapat mengerjakan aktivitas-aktivitas di kehidupan dunia ini adalah karena benar-benar karunia, nikmat, rahmat Allah yang luar biasa. Bisa mengerjakan, kalau di dalam surah ke-23 itu ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ayat ketiga itu, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka yang dari perbuatan lagwa itu meninggalkan. Nah, bisa meninggalkan perbuatan lagwa ini adalah karunia Allah yang luar biasa. Apapun perbuatan lagwa tinggalkan, karena itu ya, kunci suksesnya kan itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang ketiga ini saja sudah. Kalau kita berpikir ya. Dan mereka yang terhadap perbuatan yang sia-sia, yang langgo, yang enggak ada faedah, enggak ada manfaat, meninggalkan, mampu meninggalkan apapun yang di sana sia-sia,
itu sudah karunia Allah yang luar biasa. Nah kok masih tetap saja suka menyukai perbuatan lagu? Kira-kira apa gitu? Kira-kira kenapa? Udah jelas lagu sia-sia, nggak ada manfaat, kok terus ya? Ya kita pikir lagi, iya kenapa ya? Ya ini itu tadi kembali pada setan lagi. Memang setan, ya itu kerjanya setan. Ngocok-ngocoki, menipu-tipu daya. Nah, kok katut ya jangan salahkan setan. Jangan salahkan setan. Setan kan hanya promosi. Coba misalnya kita pikir ya, ada homer, ada judi, ada apa sajalah, nah, derivat-derivat dari judi itu. Ya, itu kok bisa-bisanya dijalanin oleh orang-orang. Itu sebetulnya setan kan hanya ngajak toh, ayo gini ayo. Nah nanti kok terus mau, kalau misalnya nggak mau, apa setan yang momokso nyeret atau gimana? Gini misalnya promosi di TV atau di HP lah, promosi di TV sekarang jarang kecuali TV cerdas itu ya, smart TV itu pun juga di situ banyak promosi. Kita kalau lihat apa juga promosi banyak. Itu tuku apa ya semua kita harus beli. Kalau nggak cocok ya, nggak sesuai dengan kebutuhan. Apa nanti kalau awas kalau kamu nggak beli misalnya sampo perawatan rambut. Kalau kamu nggak beli perawatan rambut ini rambut muntek, misalnya rontok semua. Apa dia bisa keluar tangan nyeret untuk kita membeli sampo? Itu nggak bisa. Dia hanya promosi dengan kalimatnya yang pokoknya dihias-hias. Kalimat-kalimat ditata, dihias, macam-macam hiasannya. Sekarang si setan ini kan menghias kalimatnya banyak hiasannya dengan dia hiasan kata-kata, dengan hiasan tampilan-tampilan yang pokoknya tampilannya seperti itu, wah luar biasa, menggoda banget. Ya, misalnya ada apa ya, baju atau apa, tampilannya gini kalimatnya bagus. Ini ya seperti itu. Ya. Jadi kalimat-kalimat yang indah, zuhrufal qawli ghurura, itu setan memang memberikan itu. Tapi itu tidak akan mampu menyeret. Nah, itu hanya promosi aja. Lah manusianya sendiri yang milih lah. Kamu kok nurut aktivitas yang sia-sia, yang lago, gurdolanan tok. Misalnya. Iya toh, kita sekarang dihadapkan pada kondisi saat ini tuh pendidikan SD, SMP, SMA, mereka hanya sibuk dolanan tok. Coba mau gimana lagi? Misalnya menyampaikan Quran dihias gimana lagi? Ayatnya juga itu Rasul menjelaskan, udah ini Rasul maka nggak pakai tulisan, nggak pakai macam-macam, hanya ngomong tok, diucapkan dengan mulut Rasulullah, disampaikan. Itu pun nggak pakai nulis, sahabatnya baru nulis, sahabat nulis. Akhirnya tulisan itu tersampai, tapi pun juga harus dihafal dulu. Nah ini saat ini gimana lagi mau menyampaikan apa diwarna-warni ya diwarna-warni diapakan ya kembali lagi tadi, kalau tidak karena karunia Allah kita nurut sama Allah, bujukan setan tadi pasti diikuti itu. Maka walladzina hum 'anil lagwi muridun ini benar-benar memang karunia Allah yang luar biasa. Mereka yang meninggalkan hal yang sia-sia. Saat ini luar biasa beratnya. Leren sitik ngono wis. Jari-jarinya itu sudah game luar biasa. Paha itu game gambar-gambar apa nih? Sosial air pecah karena semangatnya. Ini ya itu kan yang sia-sia banget ya. Dia tidak bisa meninggalkan apa?
Ya tipuannya setan tadi. Setan cuma bisa nipu dengan yughrufal qawli ghurura. Ini. Jadi jam yang berbahagia nih, wanutu antil kumul jannata urithumuha bima kuntum ta'malun. Rasul kami sudah datang memberikan arahan bahwasanya disuruhkan pada mereka itu ya, tilkum untuk kamu, bahwa itulah untuk kalian. Itu untuk kalian apa? Jannah, surga. Urithumuha yang sudah diwariskannya surga itu pada kalian bima kuntum ta'malun, dengan apapun yang kalian lakukan di dunia. Meninggalkan hal yang lagho itu juga kalian usahakan. Kalau tidak diusahakan dengan serius, perbuatan lagho tetap dijalankan. Nah, ini jam yang berbahagia. Kiranya pagi ini sampai ini dulu ayat 43 yang kita tadi ya, itu yang sering kita ucapkan juga dia. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Termasuk ini arahan bimbingan untuk meninggalkan hal-hal yang lagho. Di situ itulah benar-benar karunia Allah yang luar biasa, tidak ada taranya. Nah, jam yang berbahagia, ini dulu yang bisa kita bahas. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.